pahami bahwa uang itu tidak mempunyai warga negaraan ya, jadi dia bisa bebas di mana saja. Dan yang kedua, orang yang menyimpan dananya di luar negeri itu kita tidak bisa menganggap mereka tidak nasionalis ya. Banyak contoh-contoh yang bagus malah ya, pengusaha yang parkir dananya di luar tapi mereka kontribusinya luar biasa. Dan berbicara mengenai dana yang diparkir di luar ini kan banyak ya, ini isu yang sudah isu klasik ya sejak beberapa dekade yang lalu, bahkan di zaman di Orde Baru juga banyak banget. Jadi bukan hanya eksportir tapi juga orang Indonesia, warga negara kita yang punya dana berlebih itu kebanyakan mereka simpan dana di luar. Jadi hampir sama ya, klasik alasannya bukan hanya ke eksportir tapi ke orang-orang yang punya duit banyak. Nah, berbicara mengenai tambang, memang kalau kita lihat komoditas ekspor yang terbesar dalam 10 tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini didominasi oleh batu bara. Dan kalau berbicara mengenai pertambangan, memang kontribusi pertambangan batu bara itu 3/4 ya kurang lebih dari penerimaan negara di sektor pertambangan minerba. Jadi patut memang masyarakat menduga bahwa yang disinyalir memarkir dana DHE di luar negeri itu kebanyakan dari eksportir batu bara. Mungkin seperti itu. Tapi kita perlu breakdown ya, yang eksportir yang mana. Karena di batu bara juga pemegang izin usaha pertambangan juga jumlahnya banyak banget, ribuan ya. Bahkan kalau lihat penambangan yang aktif pun juga itu pemegang izin ekspor terbatas itu lebih kurang 700-an 800 perusahaan. Nah, ini yang kita perlu pilah-pilah. Tidak semua pengusaha eksportir eh, termasuk dalam batu bara ini yang memarkir dananya di luar. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi. Oke, baik. Kemudian sebetulnya apa, Pak, yang menjadi alasan begitu bagi para, eksportir ini memarkir uangnya di luar begitu? Karena di satu sisi juga, disebutkan ini adalah perihal terkait dengan yield-nya yang lebih menarik, ketimbang yield di dalam negeri. Nah, ini kira-kira seperti apa? Apakah memang betul statement Iya, demikian? iya, saya kira itu di isu yang lama ya, tadi sampaikan yield-nya pasti lebih bagus. Kenapa? Sejak berapa dekade yang lalu, orang Indonesia yang punya banyak duit lebih banyak parkir dananya di luar. Demikian pula eksportir, sama saja ya analoginya. Namun kalau kita lihat di sektor pertambangan, tidak semua perusahaan itu menyimpan dananya, DHE-nya di luar. Kami dari APBI sejak 2014, 2016 itu berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan terakhir tuh di tahun 2019. Sejauh ini kami nggak punya isu ya di anggota APBI ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai penambang batu bara di tanah air jumlahnya banyak sekali yang kami nggak tahu kalau di luar APBI. Nah, mungkin alasan-alasan ini karena saya terus terang sebagai mewakili APBI saya sampaikan ini bukan menjadi isu di kami karena anggota-anggota kami saya yakin semuanya comply ya. Namun yang dianggap mungkin alasannya tentu saja yield. Orang juga mencari return. Nah, dan berbicara mengenai tambang sendiri, jangan kita banyak mengasosiasikan ekspor batu bara di tengah harga yang bagus 2 tahun terakhir ini. Tapi kita juga lupa bahwa di 2019 dan 2020 itu harga di bawah harga jual batu bara ke PLN. Oke. Ya, bahkan di 2014 sampai 2016 juga. Jadi perusahaan juga mengalami periode rugi yang Ya. cukup panjang sehingga pengusaha perlu merecover kerugian. Nah, salah satunya mungkin adalah menyimpan di luar negeri mungkin ya. Oke, baik. Kemudian Pak Hendra tadi, terkait dengan, administrasi yang dilakukan oleh BI, kebijakan yang diterapkan oleh BI. Kemarin juga baru dari Bank Indonesia menerapkan administrasi untuk, DHE ini bisa kembali ke Indonesia, instrumen begitu ya. Nah kemudian, dari tadi Anda katakan di satu sisi dari pengusaha juga bersikap comply selama ini. Nah, kemudian komitmen ya Pak untuk dari para pengusaha ini mengikuti, aturan yang ataupun juga mengikuti tadi ya yang diterapkan oleh BI seperti apa? Iya, ini saya sampaikan lagi bahwa anggota kami komplek karena jangan dilupakan bahwa sebagian besar komponen biaya di sektor pertambangan termasuk batu bara itu dalam komponen dolar. Di batu bara sendiri sebelum kita mengekspor ya, mengirim batu bara ke pembeli baik ke dalam maupun luar kita harus bayar royalti. Royaltinya bervariasi, bahkan ada yang sampai sekarang nih royaltinya sampai 28% ya. Jadi kita harus bayar royalti 28% hitungannya dalam dolar. Belum komponen impor ya, bahan eh, peralatan berat dan suku cadangnya juga dalam dolar. Kemudian pembayaran ke kontraktor yang merupakan komponen terbesar juga dalam dolar. Kemudian fuel cost. Jadi rasa-rasanya saya agak-agak kurang yakin ya kalau
dikatakan bahwa seluruh DHE itu disimpan di luar negeri, karena bagaimana disimpan di luar negeri ini cash flow-nya harus secara cepat itu menggunakan dolar setiap shipment, sehingga kalaupun ada perusahaan yang menyimpan di dolar, pasti jumlah di luar negeri DHE pasti jumlahnya nggak banyak, apalagi nanti tahun depan diberlakukan BLU yang mana itu perputaran cash untuk dana BLU itu juga menggunakan dolar yang sangat cepat dan butuh cash flow. Jadi rasa-rasanya Ya. kurang tepat Oke. kalau semua dana DHE disimpan di luar. Baik, Pak, kalau dari perbandingan begitu kan berdasarkan jumlah instrumennya memang kita akui ya Pak ya di luar negeri ini jauh lebih banyak ketimbang di dalam negeri. Nah, seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini juga menjadi salah satu alasan begitu bagi para eksportir untuk menyimpan DHE-nya di luar negeri. Tadi apakah memang juga di satu sisi karena di dalam negeri juga masih belum terlalu banyak instrumennya, poin-poin apa yang perlu ditingkatkan begitu di dalam negeri untuk tadi ya sekali lagi membuat para pengusaha ini juga mau tidak mau tergiur juga Pak untuk masuk ke dalam negeri untuk DHE-nya? Iya, saya kira ini otoritas keuangan perbankan OJK dan BI yang punya kewenangan tentu ya, dan ini bukan isu, sekali lagi bukan isu yang baru, sudah lama sekali. Jadi tentu kita butuh insentif tentunya orang untuk menyimpan dananya di satu negara, tentu harus ada instrumen yang atraktif ya. Saya kira otoritas keuangan moneter itu sangat mengetahui. Kita mengikuti saja. Kemarin Kalaupun disebutkan ada nanti insentifnya diterapkan. Pak, apakah cukup menarik? Saya kira sih menarik ya, sudah banyak perbaikan ya, tapi yang again tidak semua yang saya sampaikan tadi itu disimpan di dalam atau di luar ya. Ada porsi dana yang masih diperlukan untuk disimpan di luar dengan keperluan tertentu ya. Nah, ini bagaimana menarik dana tersebut lebih banyak, ini tentu saja perlu lebih atraktif lagi, misalnya ya yang saya sampaikan tadi bahwa perbankan nasional juga bisa mensupport ya investasi di pertambangan batubara. Itu mungkin kan memberikan satu keyakinan bahwa kalau kita juga menyimpan dana di dalam negeri, kita akan mendapat dukungan perbankan nasional. Nah, ini yang kita alami, kita merasa kesulitan sekarang mendapatkan dana dari dukungan perbankan. Padahal di sisi lain kita juga sudah lumayan ya mensupport atau kontribusi terhadap perbankan melalui penempatan dana di dalam negeri.